Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi sudah ada mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dari Pak Bukhori. Ya, Pak Bukhori. Satu mungkin yang bisa kita tanyakan adalah solusi apa ini nantinya yang bisa ditawarkan untuk masyarakat, untuk calon jamaah supaya mereka setidaknya bisa mendapatkan ketenangan hati lah dari informasi yang mungkin masih menjadi usulan juga nanti akan didiskusikan pada rapat 3,5 bulan ke depan, Pak. Baik, sebagai wakil rakyat tentu kami sangat berpihak kepada masyarakat. Kita paham bahwa memang terjadi situasi yang menyebabkan adanya penambahan biaya baru. Tetapi situasi ekonomi ini juga menjadi perhatian penuh bagi kami untuk mempertimbangkan. Meskipun tetap harus dengan logika yang rasional. Maksud saya begini, kalau misalnya dihitung dari sisi biaya secara utuh, satu jamaah itu kan biaya penyelenggaraan haji PIA-nya kurang lebih sekitar 90 juta. 85 atau 87 sampai 90 juta. Nah, kalau kemudian biaya yang dibayar masyarakat itu 45 juta, itu kan berarti 50-50. Nah, kalau kemudian 50-50, saya kira itu juga merupakan satu yang rasional. Tapi ketika 90 juta, tapi kemudian ketika kita harus berpikir bahwa jamaah haji untuk mensubsidi atau untuk mengurangi biaya itu melalui hasil dari kelolaan BPKH, itu kan milik 5 juta orang, bukan milik 200.000 atau 300 atau 30.000 atau misalnya 60.000 yang akan berangkat tahun ini. Jadi itu harus kemudian dipikirkan, sehingga kita tidak boleh mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Itu yang pertama yang harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga apapun pengurangan biaya, itu kemudian dengan cara-cara yang syariah, cara-cara yang transparan dan rasional, sehingga tidak mengambil hak orang lain. Yang kedua, kita tahu dalam konteks biaya ini untuk menekannya, kita ingin meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dalam penyelenggaraannya harus seefisien mungkin. Saya masih punya gambaran dan saya masih bisa menekan biaya-biaya itu supaya tidak sampai memberatkan pada masyarakat. Memang kalau secara rasional tadi disampaikan bahwa kenaikan setelahnya terjadinya pandemi ini hampir 30%. Tetapi memang 30% ini kan secara hitungan real. Tapi kemampuan masyarakat dalam situasi ekonomi ini kan tidak sampai demikian halnya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan memang tidak semata-mata hitungan bisnis semata atau hitungan ekonomi semata, tetapi persoalan sosial, persoalan masalah kondisi ini juga harus menjadi perhitungan betul. Meskipun saya juga tidak sepakat kalau misalnya semua biaya ditanggung oleh BPKH, itu tidak tepat juga, tidak mengajari karena istitoah itu salah satunya adalah istitoah maliyah, kemampuan secara finansial. Jadi kalau misalnya biaya utuhnya kurang lebih 90 juta, lalu masyarakat itu membayar 37, 38, atau kemudian 36, lalu kemudian bagiannya, ini berarti yang subsidi lebih besar. Oleh karena itu, BPIH tadi yang sampai 90 juta, kita akan hitung secara rinci. Nanti kami di Panja akan berjibaku dengan Pak Jaja untuk menghitung, saya akan minta secara rinci item-item itu, supaya bisa mengurangi biaya apakah betul per orangnya itu sampai 90 juta. Atau bisa kita tekan misalnya sampai 80 juta. Kalau 80 juta kan kemudian nanti rasionalitas di dalam pembiayaan menjadi masuk akal. Tapi kalau biaya totalnya 90 juta, jamaah 45 juta, itu sangat bagus, 50-50 gitu. Jangan sampai subsidinya lebih tinggi ketimbang biaya yang dibebankan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada jamaah. Tapi intinya kami sebagai wakil rakyat harus berpihak kepada masyarakat dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena mayoritas jamaah haji melalui NH itu adalah mereka masyarakat menengah dan kemudian ke bawah. Itu juga menjadi perhatian kita. Saya kira itu Mas Arief dan Mbak Ami.
Ya, Pak Bukhari. Ini enaknya kita diskusi pagi ini adalah Pak Jaja nih sudah ada clue, udah ada bocoran ya untuk nanti rapat di Panja begitu ya, hitung-hitungannya mungkin udah dikasih tahu dari sekarang gitu. Pak Jaja. Pak Jaja, tapi saya bukan mau menanyakan itu Pak Jaja. Cuman sekarang begini aja Pak Jaja, kita sudah 2 tahun kita tidak mengirimkan jamaah haji kita ya, begitu ya. Nah, bagaimana pola koordinasi, komunikasi, lobby-lobby agar ada kepastian setidaknya tahun ini bisalah kita menunaikan ibadah haji. Singkat saja Pak Jaja. Terima kasih. Berkaitan dengan kota, Mas. Ini adalah bukan hanya permasalahan Indonesia ya, tetapi ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dunia. Jadi salah sekali kalau Bapak apabila saya beranggapan bahwa kota yang diberikan ini kan ada sesuatu. Ini adalah permasalahan dunia yang sampai hari ini Saudi belum memberikan kuota dan seluruh dunia menunggu itu. Berkaitan dengan pemberangkatan tahun 2022 ini, Mas. Jadi kan tadi saya bilang bahwa kita kuotanya adalah kuota 100% kuota yang kita hitung. Dari 100% kuota itu, realnya nanti berapa? Tadi kita menunggu pengumuman Saudi berapa kuota yang diberikan oleh kepada masing-masing negara di dunia ini. Dan biasanya kan kita yang terbanyak. Ya, tentunya kita menunggu itu. Yang kedua, lobby-lobby yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, Menteri Agama sudah langsung datang ke Saudi, bertemu dengan Kementerian Haji di Saudi, meminta bahwa kota Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, ini porsinya harus sesuai dengan itu. Yang kedua, setelah kita berkoordinasi dengan Kementerian di Arab Saudi, begitu juga kita dengan pihak kerajaan. Ini artinya bahwa koordinasi yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal. Akan tetapi karena kondisi di Saudi sampai hari ini, kemarin ada peningkatan. Tapi sekarang alhamdulillah informasi yang terakhir landai kembali. Nah, dengan landainya COVID di Saudi ini mudah-mudahan kota akan semakin meningkat. Tentunya sekali lagi kita menunggu kebijakan Saudi berapa diberikan kota untuk Indonesia dan juga dunia. Masih baik. Oke. Baik. Jadi artinya sebetulnya ini menjadi sebuah persiapan meskipun masih usulan ya, tapi tentu yang diharapkan oleh semua pihak adalah betul kita bisa memberangkatkan calon jamaah haji kita. Dan tadi sebetulnya kata kuncinya adalah adanya transparansi. Mungkin kita bisa melihat dari pemerintah mengandalkan masyarakat, kita tidak bisa menggunakan hak orang lain. Tapi masyarakat juga harus bisa dong mengandalkan pemerintah untuk setidaknya menekan dari komponen-komponen variabel-variabel yang dinamis tadi. Gitu ya. Baik. Saya boleh interrupt sedikit, Mas. Halo. Ini siapa ya? Mas Saya Pak Bukhari. Ini Pak Firman juga mau bicara juga. Dia singkat saja mungkin Pak Bukhari karena biar ada durasinya juga buat Pak Firman. Saya ingin menekankan bahwa pemerintah harus meningkatkan komunikasi diplomasi yang luar biasa, bukannya diplomasi biasa. Sampai saat ini sebagai negara terbesar yang mestinya dia mendapatkan hak privilege itu sama sekali belum. Jadi saya minta kepada pemerintah harus memikirkan betul itu. Jadi saya melihat komunikasi diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi itu masih sama dengan yang lain. Tidak ada lebih sama sekali. Karena itu harus ditingkatkan. Terima kasih. Oke, Mas Firman, dari Anda terakhir singkat. Ya. Pertama adalah memang perlu menjadi kajian dan kepastian dari kita adalah diplomasi tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Bukhari bahwasanya kita harus memastikan bahwa persentase kuota Indonesia tetap menjadi mayoritas sebagai jamaah pengirim terbesar karena muslim terbesar di seluruh dunia. Itu yang harus dipastikan. Karena jumlah ini penting sekali untuk mengurangi antrian yang sudah sangat panjang, bahkan sampai 5 juta. Yang kedua, tolong dalam diskusi pembiayaan ini kita mesti ingat Pak Bukhari dan Pak Jaja, jamaah ini setelah tunda lunas, mereka sudah melunasi biaya dari 2 tahun yang lalu. Optimalisasi dana mereka di BPKH harusnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Karena mereka sudah melunasi biaya perjalanannya. Dan kami juga menitip pesan, tolong optimalisasi dana kami haji khusus juga sedemikian. Karena kami sudah 8.000 dalam 2 tahun dana kami di BPKH, tidak 4.000. Jadi kami berharap juga
return daripada dana yang sudah tertahan 2 tahun ini yang lebih besar daripada sebelumnya, juga menjadi komponen yang menjadi akan mendapatkan bagi hasil yang cukup besar, sehingga bisa bagian daripada pengurangan biaya. Yang paling penting satu lagi, keberpihakan negara kepada jamaah yang akan berangkat. Nah, ini bisa didukung dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak. Hal-hal yang sifatnya membebani biaya di dalam negeri, contohnya karantina lain sebagainya, harus dikeluarkan. Itu menjadi biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi jamaah tidak perlu dibiayakan membayar karantina, PCR lain sebagainya. Jadi hal-hal demikian ini kan faktor kebijakan. Ini faktor keberpihakan pemerintah kepada umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini penting dan saya kira kita bisa menghindari kenaikan biaya yang cukup signifikan penyesuaian tadi. Karena kebijakan-kebijakan. Nah, kita berharap nanti Panja dan DPR Komisi 8 lebih serius lagi. Sehingga kita berharap tidak ada lagi, kayak sekarang ini kami jamaah sekarang komponen biaya untuk karantina cukup besar itu harus dibiayai. Dan jika dikecualikan, itu akan menjadi win-win solution buat semuanya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas masukannya, penjelasannya pada pagi hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, durasi kita sudah terbatas, sudah habis ini Bapak-Bapak. Kita nanti tunggulah mungkin ya pada saat di Panja nanti seperti apa bergulirnya pembahasan usulan kenaikan biaya haji ini. Iya, tadi Sehat mungkin selalu dari untuk Anda. poin-poin juga sudah didengar betul ya oleh pihak pemerintah supaya bisa dicerna dan difasilitasi pada mungkin 3,5 bulan ke depan pada saat keputusan final dari haji ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak.